Sekarang siapa sih yang nggak kemana-mana itu pegang HP. Jadi bahkan mau tidur yang terakhir dipegang Ya, siapa gitu. Ya pasti pasti HP itu selalu ada di sebelah gitu. Dan apalagi bertambahnya perkembangan zaman teknologi juga HP udah kalau kita mau ngikutin teknologi handphone juga mau mau ngikutin yang paling canggih juga mungkin setiap bulan udah paling baru. Jadi saya rasa handphone adalah salah satu perangkat yang nggak bisa dipisahkan lagi dari kita ya ibu-ibu. Jadi makanya awal saya biasanya untuk ngajar foto itu saya membuka kesempatan untuk pengguna handphone yang seluas-luasnya rata-rata memang ibu-ibu gitu yang hobi selfie awalnya yang setiap kali apapun aktivitasnya pasti selfie. Nah itu mulai diarahkan untuk sharing konten yang menarik, tidak hanya selfie, tapi selfie itu tidak hanya menekankan kita foto diri kita, tapi environment yang ada di belakang gitu. Jadi mulai diarahkan ke sana. Jadi awal-awalnya bagaimana supaya kita selfie belakang tetap kelihatan bagus, terus komposisinya juga tetap enak dilihat, nggak hanya kelihatan wajah selayar-layar wajah semua gitu. Jadi belajarnya tertariknya dari sana. Sebelumnya saya ingin mengenalkan latar belakang pendidikan saya. Sebetulnya saya tahu ketika tahu diundang sama dari Indonesia Power ini sebetulnya senang banget karena ibu-ibu saya basicnya adalah insinyur teknik teknik listrik arus kuat. Jadi kebetulan mungkin salah satu dari bapak-bapak yang dari Indonesia Power ini bisa jadi adalah kakak-kakak kelas saya atau teman-teman saya di kuliah. Jadi memang saya basicnya adalah teknik elektro arus kuat Universitas Brawijaya. Jadi banyak teman-teman saya memang pekerjaannya memang di PLN, terus habis itu mungkin salah satunya di Indonesia Power. Semoga dengan ini saya bisa membuka silaturahmi yang lebih luas gitu buat ibu-ibu di sini. Saya 2009 lulus kuliah di Teknik Elektro Universitas Brawijaya, konsentrasi konversi energi. Mulai 2011 sampai sekarang saya adalah pegawai negeri sipil di Pemkab Pasuruan. Jadi awal saya tugas di RSUD Bangil. Nah, banyak yang tanya orang rumah sakit kok terima orang listrik gitu kan? Saya terkenalnya kan tukang listrik. Rumah sakit itu terima tukang listrik. Emang ya kan rumah sakit itu seluruhnya nggak hanya isinya bidan, dokter, dan perawat ya. Jadi mereka juga punya utility, punya listrik, punya pompa air yang untuk suplai listrik dan air. Nah itu saya sebagai teknisi dan pengawas sarana prasarana di sana mulai dari 2011 sampai 2000 2007. 2007 saya tugas di Rumah Sakit Bangil. Lalu 2007 sampai 2020 saya mutasi di Dinas Cipta Karya PU kalau sekarang sebagai sama sebagai teknisi tapi sekarang lebih ke infrastruktur. Dan 2020 baru beberapa bulan ini saya mutasi lagi di Dinas Tenaga Kerja. Jadi memang sebagai pegawai negeri sipil mau ditempatkan di mana saja, terus mau harus belajar yang jauh dari backgroundnya harus
siap. Nah, itu juga sama seperti fotografi. Sebetulnya fotografi ini hobi yang tiba-tiba banget gitu ketika saya lihat di Instagram foto-foto cantik-cantik gitu, foto makanan itu bisa keren-keren gitu, gimana ternyata memang trennya itu sekarang lebih ke fotografi karena apa, lebih banyak di rumah, lebih banyak waktu luang gitu. Jadi selain fotografi saya melihat selama pandemi ini tanaman gitu, lebih lebih suka banyak yang bercocok tanam karena apa, efek dari lockdown ini kan kita juga terbatas, mau kemana-mana juga mau pergi juga terbatas kan, dan baru beberapa 1 bulan belakangan ini mungkin kelonggaran dari pemerintah mungkin diberikan untuk bepergian, tapi tidak lepas dari protokol kesehatan yang juga sangat ketat, apalagi kalau naik kendaraan umum seperti pesawat itu biasanya kemarin saya dimintain hasil rapid lah minimal. Jadi karena kondisi pandemi banyak di rumah, terus habis itu banyak waktu luang, mungkin sekarang trennya adalah fotografi yang ada di sekeliling kita. Saya sebagai ibu-ibu juga gitu, yang paling dekat, yang paling gampang jadikan objek adalah makanan. Jadi apa yang ada di rumah, kalau dulu sih orang tua berpesan adalah berdoa sebelum makan. Kalau sekarang mungkin fotolah dulu sebelum dimakan. Iya Mbak Yani ya. Jadi uh, jadi dari situ terus akhirnya karena permintaan, awalnya sih dari permintaan dorongan dari teman-teman ketika udah mulai belajar foto, terus akhirnya saya ikut lomba-lomba foto untuk uji nyali lah, uji mental gitu, bagaimana kita bisa keluarin foto, terus habis itu kita bisa ngelihat foto-foto di luar sana, kita bisa ukur, oh ternyata selama ini apa yang kita bilang bagus gitu, ternyata di luar banyak yang jauh lebih bagus. Nah itu mendorong saya untuk terus belajar. Nah terus habis itu setelah melalui proses belajar, akhirnya memberanikan diri mulai bulan Juli. Ya, mulai bulan Juli saya buka kelas sharing lah gitu loh. Sharing iseng-iseng itu buka kelas sharing. Tujuannya awalnya adalah supaya ilmu-ilmu yang udah saya kelas-kelas yang dari awal-awal itu nggak lupa. Jadi biasanya kan kita kalau ilmu basic banget gitu, terus habis itu dari HP dulu belajarnya, terus habis itu upgrade ke kamera, ilmunya moto dari HP itu udah lupa semua gitu. Nah itu tujuan utama saya ngajar adalah supaya saya nggak lupa ilmu-ilmu basic itu. Jadi saya mulai ikut sekolah gitu, sekolah mungkin sekarang itu kan meskipun sekolah bisa daring ya secara online. Saya ikut kelas profesional fotografer di Amin Photo School Bandung. Jadi dari situ setiap hari moto mungkin kalau menurut pepatah bilang Allah bisa karena biasa, emang bener banget. Jadi ketika kita tiap hari aja moto gitu, tiap hari berkutat sama hal yang sama, kita pasti akan nemu selanya, kita pasti akan nemu di mana asiknya itu, apalagi disertai dengan passion. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertama. Jadi banyak yang bingung sebetulnya. Mau moto-moto itu sebetulnya dimulainya dari mana sih gitu loh. Bagaimana? Karena sekarang mungkin saya bahas soal mau moto makanan gitu. Karena banyak di sini saya lihat kemarin dari hasil-hasil lomba, ternyata banyak juga yang sudah belajar atau sudah pernah belajar saya lihat gitu, dan juga gearnya juga kayaknya ada yang pakai kamera gitu. Kemarin ada yang pakai kamera kalau nggak salah, karena bagus-bagus banget gitu loh. Saya sampai nggak bisa bedain mana yang pakai handphone, mana yang pakai kamera gitu.
Jadi bagus, saya amazing banget yang katanya ibu-ibu, ini ibu-ibu PKK, PKK ya, ibu-ibu PKK, PIKK. oh PIKK, Persatuan Istri Karyawan oh Karyawati. Persatuan Istri, ya itu kan ibu-ibu gitu loh. Terus Iya. ternyata amazing banget gitu tuh ngelihat buka-buka emailnya, wih ini udah canggih-canggih. Saya suka kalau nemu nemu komunitas yang se passion gitu. Jadi kan apalagi sama Mbak Yani, kita dipertemukan secara nggak sengaja sebetulnya. Waktu itu kita satu kelas di kelas online. Nah ternyata ketika perkenalan absen ternyata loh rumahnya sama-sama Pasuruan. Terus habis itu kita japri lah gitu. Mbak Yani Pasuruan mana? Oh Pasuruannya di Wironini ya, di Wironini loh, kita ternyata satu kecamatan tetanggaan gitu. Jadi betapa memang internet itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu. Jadi kita nggak ngerti tetangga sebelah ternyata juga ikut. Nah atau hal-hal apa Sama yang nih, nggak mungkin. Pasuruan. Ya. Jadi senang. Jadi ketika saya yang dulunya hanya taunya dari rumah kantor, terus akhirnya bisa tahu dan kenal kalau kemana-mana sekarang. Misalkan saya mau ke Bandung, saya punya teman di Bandung. Saya mau ke Makassar, saya punya teman di Makassar. Ya itu thanks to internet gitu. Jadi apapun dengan internet. Jadi semuanya mungkin gitu. Sama seperti ibu-ibu juga di sini gitu. Di internet itu apa namanya Google, semua ilmu udah tersedia gitu. Semua ilmu udah tersedia, mau pakai ilmu yang umum atau bahkan sampai seteknik-tekniknya pun YouTube, Google itu semua ada tersedia. Jadi gimana kita niat untuk belajar aja gitu. Yang pertama jelas yang dibutuhkan itu konsep. Konsep itu harus dan jelas. Jadi saya itu biasa menggambar. Jadi saya itu selalu meskipun saya bukan orang yang pintar gambar gitu. Saya nggak bisa bagus-bagus banget gambar, tapi saya selalu punya punya buku gitu yang saya itu selalu gambar apa saja. Jadi seperti ini ya, misalnya ini saya mau selesai POI-nya, jadi point of interest-nya yang untuk saya utamakan adalah cangkir ini. Saya gambar cangkir ini meskipun bentuknya nggak seperti cangkir, paling nggak saya yang bisa baca sendiri. Kalau ini Iya. ada cangkir maksud saya. Terus habis itu di belakang ada tempat madu. Terus habis itu di belakang ada teko dan gelas gitu. Saya gambar ini apa secara komposisinya bagaimana saya gambar. Nanti saya lihat di saya di kamera HP saya kelihatan oh apa yang kurang, nanti geser lagi. Jadi konsep itu penting. Jadi untuk awalnya meskipun nanti jadinya itu jauh dari konsep gitu, jauh dari konsep, paling nggak kita punya garis besar gitu apa yang akan kita tampilkan di foto itu gitu. Jadi nggak ketika ngelihat foto yang lihat itu nggak bingung ini sebetulnya maksud tujuannya apa yang ingin ditekankan. Misalkan ada kemarin coba saya sambil bahas-bahas ini ya foto-foto yang kemarin saya coba buka-buka. Nah ini saya klik. Ibu bisa lihat ini saya klik foto ya. Bisa lihat layar yang foto yang saya tampilkan? Belum? Belum. Oh, Tutup dulu. Bisa ulang. oh di-share ulang. Oke. Iya. Stop share. Lalu share screen. Nah, ini. Nah, ini ada salah satu foto dari Bu Merintia. Nah, dari Bu Merintia ada di sini ya? Oke, ada.
Bagus, ini saya lihat ya juga ketika ngelihat foto ini saya tahu artisnya mana gitu. Berarti artisnya adalah kue cake ini kan gitu loh. Jadi penekanannya objek utamanya jelas gitu. Meskipun nanti kita belajar di objek-objek pendukungnya seperti cabai atau bawang putih, sebetulnya kan kalau cabai dan bawang putih tidak masuk ingredient di cake ya. Jadi mungkin dari situ bisa lah itu dipelajari lagi. Tapi paling nggak saya menekankan di sini tulis judulnya cake, yang kelihatan pertama, yang kelihatan menggiurkan adalah cake gitu loh. Jadi bukan judulnya cake, tapi yang kelihatan pertama adalah bawang putih gitu. Itu udah kalau misalkan seperti itu adalah udah pesannya udah salah gitu. Tapi ini oke, saya suka gitu sama foto ini. Terus ada lagi misalkan ini salah satu foto produk dari Bu Ina ya, Bu Ina Erwin. Nah ini juga bisa dibesarkan ya Mbak Santi ya. Oh Klik. iya, ini ya. Nah ini juga saya senang. Ini kan modelnya cuman alas bulu ya, karpet bulu, dan kemudian jilbab-jilbab yang dijajarkan. Tapi ini informasi yang jelas gitu, informasi yang jelas, konsepnya jelas. Ingin menampilkan produk yang di display gitu. Ini jelas, nggak banyak perintilan, nggak banyak properti bunga-bunga yang heboh gitu. Tapi seperti inilah foto produk menurut saya. Simple tapi pesannya nyampe aja gitu. Nggak usah yang heboh-heboh, nggak usah yang banyak properti gitu. Tapi nanti jadinya yang ngelihat malah bingung. Ini sebetulnya apa yang mau ditampilkan. Tapi kalau dari foto ini bagus gitu. Jadi gitu, saya balik lagi ke ini ya. Materi ya. Materi. Oke, selain konsep tadi yang perlu didalami lagi adalah technical skill. Jadi memang mau nggak mau, kalau kita mau foto, memang paling nggak meskipun nggak jago-jago banget, tapi harus ada sedikit lah skill yang dipunya gitu. Sebentar, ini udah kelihatan ya? Sudah. Gini, ya, karena kalau udah share screen saya kan nggak bisa ngelihat ibu-ibu. Jadi seperti Mbak Yani dulu, Mbak Yani, karena saya kasih contoh Mbak Yani aja ya, Ya, karena saya belum kenal lebih jauh ibu-ibu sih. yang lain ya. Iya, jadi saya dulu mungkin Mbak Yani bisa sedikit cerita bagaimana proses perjalanan foto saya gitu, mulai dari yang sebelum ikut kelas kelasnya satu, terus habis itu pindah guru. Saya tuh berpedoman bahwa carilah guru sebanyak-banyaknya gitu, carilah ilmu dimanapun gitu. Nanti kan Ya, kita betul. dari banyak guru gitu, kita kan akan bisa nemu mana yang cocok untuk kita. Kita mungkin nggak cocok sama satu guru, tapi kan ada satu ilmu lah yang kita serap. Misalkan suka stylingnya, tapi aku nggak suka nih caranya dia konsepnya dia tuh nggak banget deh, tapi aku suka stylingnya dia. Oh, cara dia nata properti, aku suka nih. Oke, kita bisa serap lah di situ. Nanti kita coba lagi mencari ilmu dari yang lain gitu. Oh, mungkin dia lightingnya, cara dia mainin blocker atau supaya moodnya foto itu udah nyampe, cara memanipulasi mood foto itu mungkin kita bisa cari di guru yang lain. Jadi mungkin nggak kehitung berapa guru Mbak Yani itu juga banyak tuh. Iya, banyak. Nah ya Mbak Santi ya, ini juga untuk fotografi ini, karena mungkin ya saya sama Mbak Santi ini sebenarnya basicnya itu ya di food, apa istilahnya keen on-nya gitu. Kita
lebih ke food, tapi tidak berarti ilmu-ilmu yang di sini tuh hanya untuk food saja. Seperti yang tadi Mbak Santi contohkan ya, untuk kayak punyanya foto produk Mbak Ina ya, itu sebetulnya kan ini ya bukan food gitu, non food gitu, tapi insya Allah semua aplikasinya itu secara basic sama. Ya, jadi nanti ibu-ibu sekalian bisa coba misalkan dengan apa istilahnya objek ya, POI point of interest yang lain, tidak hanya food saja. Nanti Mbak Santi Nanti mungkin bisa dilanjut. kalau lagi nanti materi bahas komposisi, saya akan coba jelaskan pakai foto-foto ibu-ibu yang ternyata udah pakai komposisi yang benar gitu. Iya betul. Balik lagi ke technical skill ya. Tadi technical skill gimana caranya moto, apalagi dari HP ya. Dari HP itu tricky banget untuk foto. Karena apa? Lensa kamera HP itu sifatnya wide ya. Jadi ibu-ibu tuh bisa membedakan ya. Kalau misalkan moto pemandangan memang bagus untuk lensa HP. Jadi dia ada HDR-nya, ada misalkan ada panoramik atau apa. Tapi ketika lensa kamera HP ini dibawa ke meja makan gitu, dibawa ke meja makan, moto objek yang punya ketinggian, misalkan dia cangkir atau teko gitu, dia akan terlihat seperti miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, itu adalah sifatnya dari kamera HP. Nah, itu perlunya skill ada di situ. Jadi dan perlunya juga kita mensiasati kamera apa yang kita pakai untuk foto. Jadi di situ mungkin foto yang apa ya, panoramik itu kan lebih ke cembung ya, lebih ke wide gitu. Semakin wide semakin bagus, semakin banyak yang kita bisa lihat di capture yang di frame ya. Bisa kita lihat di frame gitu. Tapi ketika kamera yang sama diaplikasikan ke objek yang berbeda, nah itu jadi biasanya perlu tricky-tricky sedikit lah gitu. Jadi balik lagi kalau ketika banyak ilmu yang didapat, kadang ada suka bosennya gitu. Aku tuh moto biasa-biasa aja dari dulu tuh kayak gitu-gitu aja. Paling juga baliknya kalau kita ibu-ibu tuh baliknya ke selfie lagi, udahlah selfie aja lah paling aman gitu. Tapi tanpa passion itu tadi gitu, tanpa passion, tanpa keinginan, ketertarikan itu paling ya akan berbeda gitu, akan berbeda dengan yang benar-benar belajar gitu. Jadi dari technical skill, terus ada lighting karena ya kita biasanya di rumah cuman berbekal natural light ya Mbak Yani ya, natural light yang dari cahaya matahari aja. Nah itu juga perlu ada trik juga tuh gitu loh. Jadi moto itu di jam berapa yang bagus, misalkan kalau di food ya. Nah, jam berapa yang bagus, terus jam berapa yang silau banget, terus akhirnya nanti dihindari. Nanti deh kalau misalkan jam segini tuh jelek, nanti bagusnya nanti jam segini. Nah, itu juga berpengaruh didapat dari ya. belajar. Terus lanjut ke, nah ini karena yang tadi balik ke makanan tadi, yang kita sering lihat makanan yang di rumah paling dekat adalah objek yang biasa saya foto adalah makanan gitu. Jadi pasti berpengaruh sama properti, sama background. Misalkan dulu awal-awal belajar juga alas fotonya adalah meja kayu biasa gitu. Terus habis itu propertinya juga gelas, piring yang sehari-hari kita pakai gitu. Seiring berjalannya waktu, terus habis itu proses belajar, kita akan membandingkan bagaimana background meja seperti ini, background karpet misalkan yang tadi itu alas bulu akan menampilkan efek yang seperti apa. Itu juga perlu dicoba biar tahu bedanya apa yang akan ditampilkan dari beda-beda background itu tadi.
lanjut, kayaknya kita perlu bahas. Oh, ini food styling. Oke. Jadi sedikit aja saya bahas tentang karena tadi soal food, ini food styling. Ini banyak teman-teman yang apa sih bedanya food styling di makanan itu di styling atau di enggak gitu. Jadi kalau biasanya kita cuman bikin minuman ya, minuman ini minuman biasa aja sebetulnya yang bisa dibikin di rumah gitu. Terus habis itu ditaruh di atas meja. Terus habis itu tinggal kita foto di depannya gini. Iya. Nah, tapi apa yang bikin menarik adalah gitu. Yang bikin menarik biasanya, oh minuman tuh biar kelihatan outstanding itu ditambahinlah telenan di bawahnya gitu. Terus habis itu di bawahnya ada daun mint, petiklah di halaman itu ada pot-pot biasanya itu petiklah pucuknya itu taruh di bawahnya gelas. Terus habis itu apa ya yang bikin kesannya seger? Oh, ambil es batu di kulkas, taruhlah di situ. Jadi gitu-gitu aja main-mainin gitu aja gitu. Itu Iya, yang ya. bedanya minuman yang polos tanpa styling dan di styling gitu. Ibu nanti bisa bedakan mana yang di foto aja biasa nih gelas di foto cekrek sama gelas yang ditambahin apa-apa. Tapi intinya food styling adalah pasanglah sesuatu yang berhubungan sama artisnya. Jadi misalkan minuman, ya berarti yang boleh ada di sekitar situ adalah mungkin yang masuk adalah es batu atau daun mint sebagai penyegar. Jangan minuman sebagai artis sebelahnya adalah cabai. jadi Iya. jadi nggak ada korelasi di situ. Betul. Nah, jadi trik-triknya adalah itu aja sih sebetulnya, simple. Jangan menaruh apa-apa yang tidak berhubungan dengan objek. Gitu aja. Objek, ya, oke Mbak Santi. Ini untuk kamera saya skip aja ya, kayaknya kamera. Nah, pencahayaan. Nah, ini nih yang penting karena sebetulnya memoto itu adalah modalnya adalah cahaya. Jadi foto itu adalah melukis cahaya. Mau di luar ruangan, mau di dalam, itu semua tanpa cahaya kan kita nggak akan dapat gitu gambar gitu. Nah, di sini di fotografi itu ada dua. Jadi available lighting sama artificial lighting. Available lighting yang kita bisa dapat secara gratis melimpah ruah setiap hari adalah cahaya matahari. Jadi available lighting adalah pemotretan dengan pemanfaatan cahaya ya baik natural light maupun room light. Room light adalah cahaya ruangan. Yang kedua adalah artificial lighting. Jadi kalau artificial lighting ini menolong banget bagi saya, orang yang setiap hari pagi ngantor tapi bisanya moto sore sampai malam untuk sekedar melepaskan hobi dulu awalnya. Jadi hobi gimana sih caranya untuk rilis stres itu gitu. Jadi saya hobinya adalah moto melihat hasil foto diedit-edit terus habis itu diupload atau diikutkan lomba atau sekedar challenge itu stress release banget bagi saya. Nah, ketika saya merasa saya perlu untuk tambahan lighting gitu karena saya tidak bisa mengandalkan hanya dari sinar matahari, maka untuk itulah saatnya kita perlu artificial lighting. Banyak macamnya, tidak harus dengan yang canggih-canggih, tapi mulai bisa dengan lampu belajar. Lampu belajar. Lampu belajar misalkan lampu belajar bagaimana nanti caranya supaya lampu belajar itu bisa menghasilkan foto yang dramatis meskipun dari lampu belajar bisa gitu, dan kayaknya Mbak Yani udah jago. Amin. Udah jago kalau yang kayak gitu. Jadi siapapun bisa asal mau belajar gitu aja. Betul. Lanjut. Nah, ini mulai dari cahaya ya. Karena saya suka sama makanan. Jadi objeknya makanan lagi dan ini saya coba contohkan adalah
backlight. Backlight itu adalah cahaya dari belakang objek. Jadi cahaya menghadap ke kita itu namanya backlight. Kalau di food photography, backlight itu cahaya yang paling bagus dipakai untuk makanan, foto makanan. Jadi bisa dilihat di dua foto saya ini dengan mood terang dan mood gelap ya. Jadi mood terang dan mood gelap. Cahaya dari belakang. Ini saya cuma dari jendela aja nih. Jadi saya foto di dalam rumah, tapi belakang saya adalah jendela besar. Nah, ini cahaya masuk secara natural gitu. Saya terus foto kamera ada menghadap ke jendela gitu. Bisa dilihat adalah ini tekstur makanannya keluar banget gitu. Mungkin ada kemarin lewat Mbak Yani ya, kemarin diceritain gimana sih Mbak foto ini kelihatannya semua gelap tapi objek yang di tengah itu kelihatan menonjol banget. Nah, itu tetap stand out ya. Betul. Jadi stand out karena apa? Teksturnya dia keluar gitu. Teksturnya keluar dan itu adalah kunci backlight itu. Jadi berkat backlight itu boleh deh nanti dicoba ibu-ibu misalkan ada setelah ini ya mungkin ada ini ya Mbak Yani ada konsultasi atau apa gitu boleh misalkan ibu-ibu mau konsultasi mau minta nomor WA saya gimana sih caranya ini insya Allah nanti kalau bisa dikoordinir dengan Mbak Yani kita bikin kalau yang berminat. Biasanya ini ya, grup ya, pakai WA itu. Belajarnya lewat online juga gitu. Udah tapi insya Allah bisa. Grup WA aja udah kayak kita hadir di satu ruangan gitu. Jadi mau apapun yang ditanya kapanpun juga lebih enak. Lanjut lagi setelah backlight, ini adalah side light ya dari cahaya dari samping. Ini juga sama bagusnya gitu, untuk foto makanan ini dari samping. Ini kemarin saya ikutkan lomba di Santangkara. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang juga ikut komunitas food fotografi. Di situ ada lomba berkala dan Mbak Yani juga kayaknya udah berapa kali udah pernah udah habis deh, udah sampai 3 kali. Alhamdulillah. Lumayan. Alhamdulillah lumayan. Jadi kalau usah belanja lagi. Nah, jadi ini ya ibu-ibu, saya tambahin ya Mbak Santi ya. Jadi kalau kita ya salah satu fotografi ya, hobi fotografi, terus kemudian hobi masak, wes combine itu dua, cakep. Bisa ikutan challenge segala macam dan paling enggak itu hobi tersalurkan ya. Terus yang kedua yang jelas bisa nambah pundi-pundi deh. Alhamdulillah ya. Jadi kayak misalkan ada produk apa gitu dia buka challenge ya. Iya betul, pakai challenge nanti kita di-share gitu, biasanya di medsos ya atau Instagram gitu. Terus kemudian nanti dilihat mungkin ya itu dia gimana caranya foto kita cakep masak terus kemudian masaknya udah jago. Nah, ini kan udah dapat tambahan ilmu baru ya. Ternyata mungkin pakai side light yang paling bagus ya. Paling bagus tuh backlight ya. Backlight ya. Betul. Paling gampang itu adalah kita di rumah pasti ada jendela atau apa ya yang space yang masuk matahari ya. Betul, jendela yang masuk matahari, udah terus taruh aja ini meja di depan jendela itu gitu. Meja di depan jendela, taruh deh gelas di situ plek gitu. Udah kita ngelihat gini, oh nanti bakal awalnya sih awal belajar itu adalah saya dulu awalnya belajar adalah ATM. Jadi saya amati tiru modifikasi. Saya ambil foto yang paling sederhana aja, yang paling bagus nih menurut saya, yang paling memungkinkan saya tiru. Saya lihat di situ, terus saya tirulah apa yang bisa saya tiru. Dari situ belajar. Nanti akan terbiasa. Nemu feelingnya ya. Nemu feelingnya deh insya Allah. Iya betul. Jadi belajar saya dari situ dulu. Jadi semua itu pasti melewati proses belajar. Lanjut. Ini rim light. Nah, rim light itu sama. Jadi rim light itu adalah antara cahaya samping dan cahaya belakang. Itu tengah-tengahnya dalam rim light. Itu juga sama bagusnya
untuk menampilkan tekstur makanan. Jadi ini tekstur donat ini kelihatan banget, tapi dia dari cahaya dari belakang itu juga kelihatan. Tekstur bikin makanan itu kan bikinnya foto makanan itu adalah supaya bikin yang lihat itu color ya, bikin yang lihat itu kepengen makan juga gitu. Nah, ketika kita cahaya yang tepat kita kasih ke makanan itu gitu, otomatis apa yang pesan yang mau kita deliver itu nyampe gitu. Lanjut ke oval sama. Iya, betul. Jadi nanti kalau ibu-ibu punya senang sama fotografi, nanti pasti akan nemu enaknya main-main foto itu di mana. Saya dulu awal-awal belajar itu awal-awal pakai kamera sih. Kalau sebetulnya sih foto-foto yang dripping ini yang splash air splash menangkap asap itu kan nggak harus di food ya. Jadi asap di bagaimana sih caranya nangkap asap, bagaimana sih caranya nangkap cipratan air atau splashnya air itu bahkan sekarang bisa dihasilkan dari handphone. Jadi bisa. dengan teknik yang benar gitu, dengan teknik nanti pakai mode pro lah, mode pakar atau mode apa, setiap handphone itu punya keunggulan masing-masing. Ada settingannya ya. Betul. Itu sekarang memungkinkan tidak hanya foto yang seperti ini yang dripping bulat-bulat ini tidak hanya bisa dihasilkan oleh kamera, bahkan dari kamera handphone pun bisa gitu. Ini kan simpel. Jadi ini ada jendela, taruh aja meja bulat gitu, terus ada tanaman di rumah, deketin di situ, masukin di frame gitu, terus habis itu mulailah pencet shutter timer, kita meres kayak gitu main-main seperti itu tuh killing time yang menyenangkan menurut saya. Iya betul. Nanti kan tinggal diatur ya, dibantu dari pengaturan HP seperti misalkan white balance-nya ya Mbak Santi ya, atau dari shutter speed-nya segala macam. Jadi secara teknik gitu ya. Teknik kita bisa bahas di kelas, bisa ikut atau di YouTube atau di Google banyak lah gitu. Banyak mau belajar. Betul. Oke, lanjut ke komposisi. Setelah tadi lighting adalah komposisi. Nah, komposisi itu yang banyak dipakai oleh food photographer atau landscape photographer, foto interest, foto produk, foto food, itu semua bermain-main adalah di komposisi. Supaya apa gitu? Supaya elemen yang penting dalam memberikan kesan seperti pada setiap karya foto itu berperan banget kalau komposisi itu. Coba saya kasih contoh ya. Nah ini saya kasih contoh di food ya. Jadi salah satu komposisi itu adalah rule of third. Rule of third itu biasanya di HP kita kan moto itu ada grid-gridnya ya ibu-ibu ya. Jadi grid itu yang membagi layar handphone menjadi 9 sama rata. Nah, itu adalah sebetulnya panduan untuk kita bikin komposisi. Misalkan ini gitu. Saya moto dalgona nih gitu. Ketika moto dalgona ini saya taruh di tengah gitu aja gitu. Di tengah itu akan berbeda kesannya ketika saya moto dalgona di pinggir gitu, kesannya di pinggir, lalu tulisannya saya taruh di sebelah kanan. Nah, itu adalah sebetulnya permainan komposisi. Jadi permainan komposisi ROT, rule of third yang di sini adalah komposisi itu berada di pertemuan garis-garis grid-grid yang pinggir-pinggir itu. Jadi saya mesti taruh gridnya di sini atau objeknya di sini gitu. Jadi itu adalah salah satu komposisi yang bikin menarik aja foto-foto itu. Jadi foto akan terlihat lebih dinamis ya. Betul. Nggak mati gaya. Jadi malah makin enak dilihat gitu. Ya. Nah, ini juga nih. Misalnya kan ini adalah saya foto ini snack anak saya. Snack anak saya ini kayaknya kemarin good time gitu. Good time ya. Saya ada cangkir,
ditaruh di meja, terus good time, terus ada buku di situ, saya taruh buku di sini. Itu juga tinggal taruh aja, tapi ternyata tidak sekedar menaruh gitu loh. Kita bikin komposisi namanya golden triangle. Banyak selain ROT tadi golden triangle. Golden triangle itu artinya layar dibagi segitiga sama besar, lalu dibagi segitiga lagi. Nah, letakkan objek-objek itu di garis-garis itu gitu. Ini tidak hanya food gitu. Ini semua bisa diaplikasikan di produk fotografi ya, betul, di produk, fotografi. di interest atau di landscape sekalipun. Ketika kita Ya. objek-objek yang ada itu mengikuti kaidah-kaidah golden triangle, bisa dibedakan nanti hasilnya dengan tidak pakai komposisi gitu. Ya. Lanjut. Saya udah ngomong berapa lama nih Mbak Yani? Tenang Mbak, tenang. Nih, dari panitia ada sampai jam 11:15. Oh iya. Dulu ada ibu-ibu ya. Jangan dulu nih ibu-ibu. Santai, tenang. Jadi ada yang mau nanya boleh loh. Monggo, silahkan. Mungkin barangkali ada yang mau nanya. Mana nih Mbak Adi? Ya, ini salah satu komposisi lagi yang ada di fotografi, tidak hanya food, tapi semua bisa memakai komposisi fotografi. Ini adalah komposisi dead center. Dead center itu gimana caranya objek ditaruh aja di tengah gitu. Nah, di tengah banget gitu. Jadi ada grid 9 bagian itu kita taruh di kotak yang paling tengah. Nah, gimana caranya supaya foto itu menarik? Nah, itu nanti kita permainan angle, permainan properti ada di situ. Jadi ini salah satu komposisi dead center. Biasanya kan ini nih, biasanya moto orang lagi moto apa? Biasanya kan kita refleks adalah kepala ya, taruh di tengah-tengah ini kan gitu. Kita moto orang berdiri gitu. Kadang kepala ada di tengah-tengah. Nah, itu sebetulnya adalah secara refleks kita pakai dead center gitu loh. Mesti semuanya orangnya pasti di tengah gitu. Sedangkan ketika kita tahu komposisi, macam-macam komposisi, kita bisa mulai melihat dari kalau pakai landscape itu kalau ada orang nolehnya ke sini, berarti yang di sebelah sananya layar itu bisa lebih lebar, orangnya ditaruh di pinggir aja, nggak usah di tengah. Nah, itu adalah permainan komposisi. Ya, betul. Lanjut. Nah, ini nanti kalau kita belajar lagi lebih lanjut, ada namanya komposisi Fibonacci. Banyak kalau kita mau tahu komposisi-komposisi. Ini kemarin saya ikut lomba white coffee. Nah, saya pakai foto ini. Ini juga sama, pakai backlight. Fotonya sama persis karena ruangan saya juga di rumah juga di situ-situ aja. Jadi rumah sederhana yang selonjor aja susah. Jadi pasti objeknya ya di situ-situ aja. Ya. Jadi intinya juga gini ya Mbak Santi ya. Yang betul. Jadi dengan nggak perlu space yang lebar gitu ya, nggak perlu ya. Syukur alhamdulillah kalau ada yang punya space lebar. Tapi kita bisa buktikan juga gitu bahwa dengan space yang nggak terlalu lebar, insya Allah kalau udah tahu teknik, lightingnya bagus, komposisinya keren, terus angle-nya pas, dapet deh foto yang cakep. Mari Mas Santi lanjut. Jadi sama aja. Jadi ini juga di pinggir jendela, terus di foto brownies ini juga di pinggir jendela juga sama-sama semua ada yang kita di rumah bisa dieksplor gitu, di mana tempatnya kita mau moto. Mbak Santi boleh nih kalau ada pertanyaan gitu? Boleh. Oke ya, saya bacain aja ya. Ini. Oh iya boleh. Oke, dari Ibu Cynthia Isma Arif. Ya, pertanyaannya begini Mbak Santi. Salah satu keterbatasan memotret menggunakan Android adalah resolusi. Ya, saat menggunakan fitur zoom yang ada pada kamera, maka resolusi akan cenderung turun. Hasilnya foto akan tampak lebih buram dan tidak cerah.
Nah, ini pertanyaannya cara mencari fokus untuk menghasilkan atau mendapatkan hasil foto yang indah bagaimana? Gimana, Mbak? Ya memang kalau pakai handphone ya, kalau pakai handphone saya selalu karena saya juga jadi pengajar di kelas basic yang rata-rata memang penggunanya handphone gitu. Eh, yang pertama handphone itu kalau moto terlalu dekat, misalkan ya saya moto makanan, moto terlalu dekat banget gitu, fotonya akan kelihatan tumpah kiri, tumpah kanan. Tapi ketika saya menjauh supaya nggak kelihatan distorsi, saya akan kehilangan detail gitu, kehilangan fokus, kehilangan ya bahasa gampangnya adalah ngeblur gitu, nggak fokus gitu. Nah, kuncinya adalah ketika saya moto, saya kasih jarak ya. Misalnya saya moto pakai handphone itu pasti ketika dari alas foto, dari meja, saya selalu mundur 2 langkah. Nah, ketika sudah saya mundur 2 langkah gini, saya akan zoom, tapi tidak sampai dekat banget. Jadi saya biasanya zoom itu kan ada zoom 1 kali, 2 kali. Nah, 1,2 gitu ya. Saya maksimal adalah zoom 2 kali. Nah, dari zoom 2 kali gitu, paling banyak adalah zoom 2 kali. Supaya apa? Resolusi tidak terlalu banyak berkurangnya, yang pertama. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan fitur crop nanti pada saat editing. Jadi nanti apa yang misalkan dari zoom itu kurang fokus atau kurang on point ke point of interestnya ya, kita bisa di proses editing kita bisa crop. Jadi nanti tricky banget memang kalau untuk moto pakai handphone, tapi saya yakin kalau belajar dari biasa ya, latihan gitu. Jadi Oke, Mbak Santi boleh ya 2 lagi ya pertanyaannya ya untuk sesi yang ini. Lanjut. Iya, izin bertanya, ini dari Ibu Merin Saroni. Gimana caranya mempertegas tekstur objek utama? Oke. Ya. Gimana caranya mempertegas tekstur objek utama ketika objeknya berwarna gelap atau coklat? Ya. Oh gitu. Oke. Objek berwarna gelap atau coklat. Biasanya saya pakai, tetap andalan saya adalah backlight ibu-ibu. Kalau misalkan food fotografi, itu paling bagus jatuhnya ke makanan. Nah, tapi ketika backlight cahaya dari belakang, nah gimana nih? Pasti kan di depan akan gelap. Nah, di depan itu pasti akan gelap. Saya pakai reflektor. Reflektor itu apa? Semua bahan yang bisa memantulkan cahaya. Nah, saya paling gampang. Biasanya kita ibu-ibu kalau terima paket ya, kan biasa ya online shop gitu, belanja apa gitu, pasti ada ini nih styrofoam. Nah, styrofoam ini bekasnya dari paket ini nggak saya buang. Nah, ini saya pakai sebagai reflektor. Jadi ketika ada sumber cahaya di depannya saya yang berseberangan saya kasih ini reflektor ini. Jadi styrofoam ini. Nah, jadi cahaya yang ada di depan dipantulkan dari sini akan jatuh ke objek. Itu menolong banget untuk memperjelas tekstur. Bisa dicoba. Jadi juga nggak terlalu gelap ya, mungkin ya, karena warna coklat gitu. Bisa dicoba. Ya, satu lagi ya Mbak Santi ya. Saya pernah nih lihat foto Bu Santi di IG. Ini dari Ibu Resti Adin. Saya pernah lihat foto Bu Santi di IG. Ada cangkir yang ditumpuk-tumpuk, tapi seperti terbang. Nah, itu tips dan triknya gimana tuh? Ya, mari Mbak Santi. Jadi itu adalah salah satu digital imaging. Jadi itu bisa dihasilkan dari handphone juga loh. Bisa banget. Bisa Mbak Yani nih juga bisa nih. Udah pernah, iya betul. Belajarnya sama nih sama Mbak Santi juga. Jadi saya memang membuka kelas itu yang bukan untuk yang profesional banget, karena kan apa ya, saya
menjembatani biasanya ibu-ibu yang ini loh penasaran gitu, ngelihat foto ini terbang sedikit, ini gimana caranya, ini nggak perlu Photoshop, nggak perlu apa, kita bisa cuman dari handphone aja pakai aplikasi. Ada nih aplikasi, nanti cara editingnya aja. Itu nanti kita perlu cuman foto gambar cangkir aja, kita cekrek untuk bahannya, nanti kita masuk ke editing diterbang-terbangin. Sekarang mah apa aja pakai handphone juga. Diputer-puter aja, Pak. Jadi bisa ya, bahkan yang model dibalik lah apa gitu. Dibalik mau dipikir balik apa, dipecahin padahal nggak pecah. Itu nggak pecah ya. Pakai handphone itu banyak banget, kalau kita mau main-main di situ menyenangkan banget. Iya. Ya, bisa dilanjut mungkin Mbak Santi untuk teorinya. Saya share screen lagi ya. Ini nyampe di angle. Nah, ini. Jadi udah bisa dilihat ya, Mbak Yani? Ya, bisa. Ya. Oke. Jadi ibu-ibu, sudut pengambilan foto ini penting banget, apalagi untuk yang pakai handphone ya. Jadi angle fotografi adalah sudut pengambilan foto yang menekankan posisi kamera pada situasi tertentu dalam membidik objek. Jadi langsung aja di sini saya contohkan. Ada beberapa angle. Nah, ini. Jadi misalkan kita punya objek di sini. Jadi ini makanan di sini. Nomor satu di sini adalah handphone ya. Jadi kamera ini hampir menempel ke alas foto, hampir menempel ke meja. Nah, jadi sejajar banget gitu antara meja sama alas foto ini sama handphone. Jadi ini adalah posisi aman untuk handphone. Jadi biasanya sih kalau pengguna handphone itu yang paling aman adalah eye level nomor 1 ini, di nomor 1 dan di nomor 4. Jadi ketika nomor 4 itu handphone posisinya di sini ya. Handphone posisinya di sini, objek di sini. Jadi ketika benar-benar 90 derajat dari objek itu udah paling aman. Biasanya sih banyak ya kalau kita lagi makan-makan di luar, orang lagi moto-moto sampai naik-naik. Nah, itu pakai angle flat lay namanya. Jadi angle 90 derajat itu paling. Ada lagi Mbak nama lainnya nih. Apa? Jurus menghujam bumi. Jadi HP-nya tuh gitu. Ke atas menghujam bumi istilahnya kalau flat lay. Baru tahu. Ada lagi tuh dari ya biasa gaya emak-emak itu kan, kalau ya dulu ya, jadi maksudnya ini kalau mungkin di luaran gitu suka pernah main-main ke mana tuh, makan di luar, di resto, ke coffee shop gitu kan, ngambil angle-nya itu dari atas ya. Kalau untuk handphone ya aktifnya kan dari atas ya. Istilahnya ini nih jurus menghujam bumi. Karena posisinya 90 derajat ya dari makanan dan HP. Iya, benar. Kita sering, saya sih kalau makan-makan di luar itu pasti ada aja ngelihat orang itu pasti begini nih gitu kan, karena sekarang tuh zaman sosial media ya. Jadi kalau nggak upload nggak eksis gitu. Jadi kita mau di mana juga, harus foto dulu. Kadang anak saya juga udah belum motonya gitu, mau makan udah lapar dulu, bingung moto ya. Itu memang itu alam, kayaknya natural banget untuk kita ibu-ibu ya. Iya betul. Nah, ini saya boleh Bu Yani? Boleh. Iya. Ya monggo Bu Desi. Iya. Bu Santi, Nyon Sewu, ini untuk yang sudut pengambilan seperti ini ya, 1 sampai 4, itu lightingnya sama atau berubah-berubah menyesuaikan tampilannya begitu kah? Sama. Langsung aja ya saya jawab ya. Jadi mau dari backlight, misalkan ya kita posisi kamera di sini ya ibu-ibu ya. Kamera di sini, objeknya di sini. Nah, kita mau ini sumber cahayanya ada di seberang sini. Ini adalah namanya backlight, berarti kan sumber cahayanya ada di sini. Sama ketika mau 20 derajat, ini juga sumber cahayanya tetap aja di sini. Ini jendela misalkan, jendela tetap aja di sini. Terus habis itu kita mau lebih tinggi lagi, tetap
jendela kan juga nggak akan kemana-mana gitu. Apalagi kita mau ke flat lay, ini juga bisa tetap. Jadi mau kita pakai angle apa aja, mau kita pakai lighting apa aja gitu. Tinggal kitanya aja. Jadi betul orang bilang itu yang terpenting adalah man behind the gun. Jadi kita yang apa ya, kita yang mengendalikan apa yang mau kita tampilkan di foto itu. Mau kita mau posisi begini, atau lightingnya mau dari mana aja gitu. Dalam fotografi itu sebetulnya tidak ada yang salah. Jadi ketika orang, salah lo, fotonya begini banget. Ya kalau misalkan saya mau jawab gitu, ya terserah ya. Aku yang moto, gue yang moto, mau apa kan gitu. Iya, betul. Nah, kan terserah kita gitu. Asalkan kita bisa tahu apa maksud pesan yang mau kita deliver di situ gitu. Makanan yang panaskah, berkuah, nanti kita bisa menampilkan efek asap-asap, atau minuman yang dinginkah, kita bisa tampilkan efek segar di situ dengan tambahan es batu atau apa. Itu semua kita yang kendalikan gitu loh. Jadi mau ini senangnya fotografi adalah di situ kita kendalikan, kita bebas mau ngapain aja. Itu salah satu stress release kalau buat saya ya, stress release banget gitu melihat foto saya ketika diapresiasi, ketika dikritik bahkan gitu. Oh berarti ketika foto saya dikritik orang, oh berarti dari kacamata yang melihat foto saya terlihat seperti ini, itu jadi satu masukan banget buat saya. Jadi nggak perlu dibikin, kalau dikritik ya saya nggak pernah baper. Jadi saya nggak pernah baper mau dikritik, malah alhamdulillah kalau dikritik itu kayak kita dapat ilmu gratis gitu. Betul. Jadi kalau salah nih kalau orang emosi, kamu sih nggak ngerti ilmu fotografi, kamu sih, saya sama sekali tidak pernah. Oh iya berarti memang pesan saya nggak nyampe gitu, berarti saya memang kurang pinter untuk menyampaikan pesan saya ketika saya harus dikritik sama orang, gitu aja udah gitu. Iya, jadi ngelatih kesabaran ya. Dari foto-foto bisa segala macam deh. Ya, bagaimana Bu Desi penjelasannya tadi dari Mbak Santi? Ya, terima kasih. Ini intinya bebas kita ya mengeksplor apapun ya. Bebas. Mau kita menampilkan apa aja, kita mau bahkan satu meja makan pun mau kita tampilkan asal dengan komposisi yang bagus gitu. Kita bisa belajar dengan seiring waktu, dari Google, dari YouTube, dari teman gitu, dari internet apapun kita bisa belajar gitu loh. Gimana sih caranya menampilkan objek tunggal yang kelihatan bagus, terus objeknya penuh di meja tapi tetap kelihatan bagus gitu. Itu proses belajar. Terima kasih, Bu Santi. Oke. Ya, bisa dilanjut Mbak Santi. Udah, materinya beres ya. Jadi sebenarnya yang segitu banyak ini intinya 3 ya, lighting, terus kemudian komposisi, dan terakhir mungkin angle ya. Iya. Jadi angle dan yang paling penting adalah latihan. Betul. Jadi tidak ada yang instan tiba-tiba bagus fotonya gitu. Tidak ada yang foto pertama kali lalu kemudian jadi memukau gitu tanpa latihan gitu. Saya rasa sih saya belum nemu itu. Iya. Oke, jadi tadi ya, ini coba kita lihat kayaknya ada beberapa pertanyaan lagi nih. Boleh, bentar ya Mbak. Ada waktu kan? Oke. Oh iya, ini dari Ibu Maya Heri Sungkono. Apakah Mbak Dwi Arisanti saat memotret menggunakan HP pernah memakai tambahan aksesoris HP seperti bantuan light atau zoom portable? Enggak. Kalau handphone ya, dari handphone itu saya selalu pakai available light. Mungkin nanti apa Mbak Yani bisa diputer foto saya yang ini ya, pakai
pakai handphone. Mm-mm. Yang brownies itu. Ada saya. Iya, ada sih. Oh ya. Coba ya. Saya banyak foto-foto, video-video tutorial gitu, karena saya juga mengerti. Saya sering sharing, mungkin ibu-ibu yang main Instagram gitu bisa follow saya, promosi ya, followernya biar nambah, lumayan.